Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan sekalian, kembali kita berjumpa di Jejak Semesta 65 Channel, dan kita senantiasa menyajikan isu-isu aktual dalam channel ini. Dan saudara sekalian, sebelumnya saya berharap bahwa kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Semoga Tuhan senantiasa memberikan bimbingan dan perlindungannya kepada kita semua. Saudara sekalian, salah satu berita yang lagi viral terutama di grup-grup WhatsApp dan juga sudah beredar juga di beberapa channel dan dibahas, yaitu tentang batalnya Pak Jokowi membuka Munas Korps Alumni HMI di Palu pada tanggal 24 November kemarin. Sebabnya menurut berita yang viral karena bagian sekretariat kepresidenan tidak menginginkan memberi persyaratan. Artinya juga tidak menginginkan ketika Pak Jokowi membuka Munas itu, maka Anies Rashid Baswedan tidak boleh hadir di dalam acara itu. Dan ini juga sudah dibahas di channelnya Refli Harun, Profesor Refli Harun. Berita dalam kesempatan ini, saudara sekalian, sebagaimana diketahui bahwa pada malam tanggal 23 November pada acara gala dinner Munas Kahmi di Palu, Anies Rashid Baswedan telah memberikan semacam sambutan atau pidato singkat tentang Kahmi dan masa depan Indonesia. Menurut informasi yang beredar bahwa sebetulnya panitia Munas dan Pak Jokowi sebetulnya sudah bersepakat akan hadir untuk membuka acara itu, tetapi karena kendalanya tidak terdapat kesepakatan, semacam tidak ada kesepakatan bagian sekretariat Istana Negara dengan panitia Munas, karena pertimbangannya memang agak sulit karena Anies adalah salah satu produk HMI atau Korps Alumni produk HMI, alias dia adalah anggota HMI ketika menjadi mahasiswa atau kader HMI, dan beliau juga saat ini adalah anggota Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam, sehingga sulit untuk ditolak untuk kehadirannya di Munas itu. Dan pada akhirnya dengan kesepakatan tidak dicapai, singkatnya kesepakatan tidak dicapai, akhirnya Pak Jokowi batal menghadiri dan membuka acara itu dan digantikan oleh Wakil Presiden Pak Kiai Haji Profesor Kiai Haji Ma'ruf Amin. Ada berita yang dibicarakan, dan pada saat itu katanya ada juga Kabinda Palu dari unsur BIN juga hadir untuk berunding, tetapi akhirnya tetap juga tidak bisa karena panitia tidak bisa memilih apakah Pak Jokowi tidak bisa memilih untuk memenuhi persyaratan yang dari istana itu, karena sulit bagi alumni HMI atau panitia yang juga alumni HMI untuk melarang misalnya Anies Rashid Baswedan hadir di dalam acara itu. Sehingga itulah yang terjadi, yang pada akhirnya Pak Jokowi batal hadir dan membuka acara itu, dan diwakili oleh Wakil Presiden Republik Indonesia. Saudara sekalian, saya sebagai salah satu alumni Himpunan Mahasiswa Islam yang juga tidak hadir dalam acara itu karena urusan-urusan tidak bisa ditinggalkan, saya menduga bahwa acara itu nyaris bersamaan dengan peristiwa gempa di Cianjur. Maka saya berpikir positif bahwa Bapak Presiden tidak bisa hadir itu karena ada peristiwa gempa bersamaan dengan peristiwa gempa di Cianjur itu, sehingga beliau harus tentunya lebih mementingkan soal-soal kemanusiaan yang menimpa rakyat kita, terutama warga Cianjur. Tetapi ternyata persoalannya bukan itu. Persoalannya
pihak istana seperti yang tadi kita sampaikan tidak menginginkan Anies hadir di acara Munas Kahmi, pembukaan Munas Kahmi ketika Presiden hadir. Nah, saudara sekalian, saya agak heran ya, agak heran padahal seperti yang disampaikan oleh Pak Yusuf Kalla, Pak JK yang mantan wakil presidennya Pak Jokowi, pada periode pertama kan Anies bagian integral yang penting dan setiap saat dengan Pak Jokowi, bahkan menjadi juru bicara pemenangan Pak Jokowi pada tahun 2014. Artinya sangat dekat. Kenapa kok sekarang Pak Jokowi bersikap seperti itu? Atau setidak-tidaknya mungkin lingkarannya memberi masukan-masukan yang tidak produktif terhadap beliau sehingga suasananya seakan-akan sudah sangat kontras antara Anies dengan Pak Jokowi gitu ya. Atau mungkin ada hal-hal lain. Nah, kalau kita mau lihat, kita analisa berbagai pernyataan-pernyataan yang dan berita yang berkembang sejak kemarin-kemarin, bulan-bulan kemarin sebelum bahkan ketika Anies mengalahkan Ahok di Pilkada DKI beberapa tahun yang lalu, itu dianggap Anies telah berseberangan dengan Pak Jokowi dalam hal atau Pak Jokowi tidak menginginkan Anies untuk menjadi gubernur, tapi rakyat kan memilih Pak Anies jadi gubernur, dan partai-partai politik seperti Gerindra dan PKS waktu itu mengusung Anies kan tidak bisa kita larang. Nah, sehingga hubungan dianggap kurang mesra karena Pak Jokowi menginginkan Ahok sementara rakyat menginginkan Anies Rashid Baswedan, rakyat DKI. Dan apalagi ditambah lagi dengan misalnya Anies dicapreskan oleh Partai Nasdem yang ujung-ujungnya baru-baru juga sempat rame, analisa berbagai macam pakar, pemerhati sosial politik dan lain sebagainya menganggap bahwa Pak Jokowi kurang srek. Bahkan tidak hadirnya Pak Jokowi dalam hari ulang tahun Nasdem yang lalu juga menampakkan semacam sikap Pak Jokowi yang tidak menginginkan Anies Rashid Baswedan sebagai partai politik tidak boleh mencalonkan, terutama partai politik yang berkoalisi dengan pemerintah sekarang yaitu Nasdem, mengusung Anies Rashid Baswedan dan dianggap mengganggu strategi strategi pemerintah rejim menyiapkan pengganti yang disebut-sebut ada Prabowo Subianto, ada Erlangga Hartarto, dan terutama Ganjar Pranowo. Itu dianggap mengganggu strategi mereka dengan pencalonan Anies Rashid Baswedan itu. Nah, tapi kan saudara sekalian, ini dalam konteks demokrasi seorang pemimpin seharusnya tidak bersikap seperti itu. Apa salah Anies? Padahal Anies punya kontribusi juga sebagai bagian penting dalam terpilihnya Pak Jokowi pada periode pertama. Dia bagian di dalam dengan Pak Jokowi, bersama-sama Pak Jokowi untuk kemenangan Pak Jokowi. Jadi apa kalau kita sikap seperti ini kalau kita hubungkan dengan apa yang dikatakan oleh Pak Pandanda Baban di wawancara dia di beberapa tempat di YouTube juga dimuat, bahwa Pak Jokowi memiliki sifat pendendam. Dan masa sih hanya karena jagoannya kalah, apalagi sebetulnya Anies juga bagian dari Pak Jokowi dulu untuk pemenangan Pak Jokowi, kok seperti itu sikapnya terlalu jauh. Dan ini tidak sehat dalam konteks pemimpin nasional atau demokrasi, dalam konteks demokrasi secara keseluruhan. Nah, saudara sekalian, sikap seperti ini justru akan semakin membuat rakyat ini akan semakin kuat memberi dukungan terhadap orang yang dianggap dizalimi atau dilawan, dan itu contohnya itu sudah terlalu banyak dalam konteks perjalanan sejarah bangsa kita, terutama setelah reformasi. Nah, istilah misalnya kenapa Pak SBY dengan mudah mengalahkan Ibu Mega dan lain sebagainya itu juga bagian dari ketidaksenangan Ibu Mega misalnya waktu itu menjadi presiden ketika SBY mengambil posisi untuk berlawanan, misalnya mencalonkan diri sebagai calon presiden dan seterusnya dan seterusnya. Saudara sekalian, dalam kesempatan ini juga ini sebagai pengantar saja. Nanti kita perlihatkan, kita muat juga video tentang pidato Anies Rashid Baswedan dalam acara gala dinner
Munas Musyawarah Nasional KAHMI di Palu baru-baru ini. Selamat menonton dan mendengarkan, semoga bermanfaat, dan jangan lupa subscribe, like, dan share channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak ada organisasi alumni gerakan mahasiswa yang memiliki jumlah doktor sebanyak KAHMI, yang memiliki jumlah profesor sebanyak KAHMI, yang memiliki pengusaha sebanyak KAHMI, yang juga memiliki birokrat sebanyak KAHMI, termasuk menteri sebanyak KAHMI. Nah, tinggal itu satu lagi nanti. Wapres sudah, tinggal berikutnya nanti ya. Gitu. Saya rasa hanya ada HMI, yang di seluruh partai ada HMI-nya, di seluruh bidang ada HMI-nya. Dan ketika berkumpul, latar belakangnya boleh beda-beda. Dan latar belakang tidak bisa dipersatukan. Tapi semua berkumpul untuk kemajuan KAHMI, untuk kontribusi KAHMI bagi Indonesia dan bagi umat Islam. Dan kita bisa tunjukkan bahwa ke depannya HMI bisa bersatu. Insya Allah dengan KAHMI bersatu, kita akan bisa bawa agenda-agenda besar untuk Republik ini. Kita bisa sama-sama makin solid untuk memajukan Republik ini. Dan bila KAHMI sudah berbaris, bila soft KAHMI sudah rapi, rasanya semua urusan akan bisa diselesaikan dengan baik kalau KAHMI. Perannya dan harapannya seperti tadi disampaikan, insya Allah momentum perubahan yang mungkin akan kita saksikan sama-sama, di situ KAHMI bisa memberikan kontribusi untuk semuanya.